Bayu menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri. Debaran di dada kian menguat. Peluh bercucuran. Kecemasan bahkan bisa datang di saat ia mengistirahatkan raga dan pikiran dalam tidur yang jarang sekali bisa lelap. Lagi-lagi kecemasan berlebihan mengacaukannya. Parahnya, delusi kembali mengganggunya. Ia merasa telah menabrak seseorang hingga orang tersebut meninggal. Bayu menekuk lututnya dan menutup telinganya kuat-kuat. Firda mengerjap. Diliriknya sang suami yang tampak belingsatan tak tentu arah. Ia menepuk lengan suaminya. Bayu terperanjat menerima tepukan sang istri. Ia kaget bukan main. Firda ikut tersentak. Ia semakin cemas melihat keadaan sang suami yang tampak tak baik. Ada apa gerangan? Firda menduga Bayu mimpi berat atau anxiety-nya tengah kambuh. Kejadian tadi siang saat bertandang ke rumah mertuanya, pastilah tinggalkan luka yang begitu hebat di hati Bayu. Ia mudah tertekan menghadapi situasi yang tak diharapkan. Terlebih, harus berhadapan dengan ayahnya yang selalu keras terhadapnya. Bahkan sejak anak itu masih terlalu kecil untuk menafsirkan makna pilih kasih. Bayu mulai akrab dengan kata pilih kasih sejak ia naik ke kelas 5 SD. Ia merasa ayahnya lebih menyayangi adiknya dibanding dirinya. Istighfar, Mas. Mas Bayu mimpi buruk. Firda mengernyitkan dahi. Gurat kecemasan seolah muncul satu persatu, hingga wajahnya tampak begitu panik dan kalut di mata sang suami. Tentu Bayu tak ingin sang istri mengkhawatirkannya. Ia tengah mengandung. Ada nyawa lain yang harus diperhatikan. Ia tak ingin menambah beban Firda. Aku nggak mimpi buruk. Aku merasa telah menabrak seseorang dan orang tersebut meninggal. Aku takut. Polisi pasti sedang mencariku, Fir. Peluh itu masih saja menetes. Wajah Bayu pancarkan ketegangan yang nyata. Lelah, sakit, luka. Semua seakan menjadi perpaduan yang tak terpisahkan. Mas Bayu nggak menabrak seseorang. Itu hanya delusi, Mas. Mas merasa telah menabrak seseorang hingga orang tersebut meninggal. Namun fakta yang sesungguhnya adalah Mas Bayu nggak menabrak siapapun. Firda belajar untuk lebih memahami serangkaian gangguan psikis yang diidap sang suami. Salah satu gangguan itu adalah delusi, di mana Bayu memiliki keyakinan tertentu pada sesuatu yang ia anggap benar, padahal kenyataannya, sesuatu itu tidak pernah terjadi. Tapi Fir, Mas merasa telah menabraknya. Bodohnya Mas nggak bawa orang itu ke rumah sakit. Aku sudah berbuat jahat, Fir. Polisi pasti akan menangkapku. Bayu bangun dari posisinya dan duduk menekuk lututnya. Ketakutan mendominasi ekspresi wajahnya. Nafasnya terdengar berkejaran. Firda duduk di sebelah Bayu. Tangannya menggenggam erat kedua telapak tangan Bayu hingga jari-jari mereka saling bertaut. Mas, percaya sama aku. Pikiran Mas Bayu itu hanya delusi. Mas nggak menabrak siapapun. Bayu melepas tautan jari-jari itu. Ia menutup telinganya kuat-kuat. Ia gelengkan kepala berulang. Mas sudah berbuat jahat, Fir. Mas sudah nabrak orang. Bagaimana kalau Mas ditangkap? Siapa yang akan menafkahimu? Aku ingin mendampingi kamu saat lahiran. Bayu menatap Firda tajam. Tubuhnya terasa gemetaran. Ia begitu ketakutan. Sangat takut. Firda mengusap keringat yang terus membasahi dahi Bayu. Mas, lihat aku. Please, lihat aku baik-baik. Firda menangkup kedua pipi Bayu. Bayu menatap tajam sepasang mata yang bening bercahaya itu. Sorot ketulusan seketika membenamkannya pada sedikit ketenangan, setelah sebelumnya cemas dan takut luar biasa. Percaya padaku, Mas Bayu tidak melakukan apapun. Mas Bayu tidak menabrak orang dan tidak akan ditangkap polisi. Bayu berusaha menenangkan diri. Ia ingin mempercayai Firda, namun delusi itu seolah begitu kuat merajai pikirannya. Firda memeluk suaminya erat.
Ia mengusap rambut Bayu seakan tengah menyisir dengan jari-jarinya. Matanya basah dengan hujan yang mengalir begitu saja dari pelupuk matanya. Mas Bayu gak melakukan apa-apa. Demi Allah, Mas gak menabrak orang. Isak tangis Firda membuat Bayu merasa bersalah. Istighfar Mas, lanjut Firda kemudian. Ia tak ingin melukai perasaan Firda. Ia ingin membahagiakan Firda. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa ia memang tak melakukan apa-apa. Ia tak menabrak siapapun. Bayu menangkup pipi istrinya. Jari-jarinya dengan tangkas menyapu pipi Firda yang basah. Astagfirullah. Jangan nangis. Please. Aku minta maaf. Aku selalu menyusahkanmu. Firda masih terisak. Ia berusaha menghentikan tangisnya meski rembesan air matanya mengalir begitu saja. Satu harapan terbesarnya adalah melihat Bayu benar-benar sembuh total. Bayu menatap Firda dengan segenap perasaan. Ia melukis senyum, seakan menjadi cara lainnya bercerita bahwa ia baik-baik saja. Bayu mengecup kening Firda lembut. Aku sayang banget sama kamu, Fir. Jangan nangis lagi ya. Segaris senyum melengkung di kedua sudut bibir Bayu. Dua pasang mata itu beradu, mentransferkan perasaan yang begitu dalam. Ada banyak hal yang seolah ingin mereka katakan ketika tengah mengagumi manik bening masing-masing. Dalam genangan air mata pun, netra itu masih terlihat begitu indah di mata Bayu. Siapapun bisa jatuh cinta. Siapapun bisa mencintai. Namun perasaan yang dirasakan Bayu sudah melebihi dari sekadar perasaan jatuh cinta yang mencintai seseorang sepaket dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ia tak hanya membutuhkan kehadiran Firda, seperti jantung yang butuh denyut untuk tetap membuatnya hidup. Seperti hirupan nafas yang membutuhkan oksigen. Tapi sebagian dirinya merasa hilang jika tak ada Firda di sisi. Bayu tergerak untuk mengecup bibir istrinya. Kecupan lembut itu beralih menjadi ciuman yang lebih menuntut. Bayu seolah lupa pada janjinya untuk tak menyentuh Firda sebelum bayi itu lahir. Bahkan Firda meminta untuk mengulang akad setelah melahirkan. Firda pun lupa sejenak pada kesepakatan yang mereka sepakati. Hatinya tak bisa menolak akan sentuhan dan ciuman Bayu yang sudah berkelana, menyusuri ceruk lehernya dan menurun ke dadanya. Ia diamkan saja kala dengan terampil jari-jari Bayu melepas kancing bajunya. Dalam pernikahan, kehangatan yang romantis itu tak serta-merta untuk mengekspresikan rasa saling mencintai dan membutuhkan. Terkadang, kenikmatan itu menjadi penawar di saat sepasang hati itu tengah bergolak. Bergulat kembali dengan realita kehidupan yang pahit dan tidak berpihak. Masing-masing terbawa permainan panas yang sudah mereka bangun dari awal. Bayu pastikan untuk tak menyentuh atau menekan perut Firda agar kandungannya terjaga dengan baik. Desahan kecil yang lolos di dekat telinga Bayu membuat laki-laki itu meremang. Bahkan ia pun bisa mendengar jelas lenguhan suara Firda dibarengi deru nafasnya yang memburu. Pekerjaannya tak hanya tengah mengejar kepuasan sendiri, tapi yang tak kalah penting baginya adalah bagaimana ia memanjakan Firda, seperti yang tengah ia lakukan sekarang. Memberi kecupan dan meninggalkan beberapa tanda di setiap jengkal tubuh Firda. Seharusnya semua itu menjadi surga untuknya. Namun ia harus berhenti kala tiba-tiba ingatan akan kesepakatan itu merasuk begitu saja. Firda yang sudah terbaring pasrah terlalu sungkan untuk meminta Bayu melanjutkan aksinya. Ia hanya melirik Bayu yang duduk di sebelahnya seolah tengah menelisik setiap inci tubuh polosnya. Pipi Firda merona seketika. Ia tarik selimut hingga menutupi tubuhnya. Bayu berbaring di sebelah Firda dan melumat bibir wanita itu lembut. Ia lepaskan ciumannya dan menatap wajah istrinya lekat-lekat. Aku gak bisa meneruskan. Kita udah sepakat untuk tak melakukannya sebelum anak kita lahir. Kamu juga menginginkan akad ulang kan? Bayu menelusuri garis pipi Firda dengan jari-jarinya. Firda mengangguk pelan. Iya mas. Aku ke kamar mandi dulu ya. Bayu mengusap kepala istrinya. Lagi-lagi Firda mengangguk. Mata itu mengikuti langkah suaminya yang berjalan menuju kamar mandi. Firda tersenyum. Selama menikah dengan Bayu, mungkin malam ini menjadi momen yang paling panas yang pernah mereka lalui. Sebelumnya Bayu selalu menahan diri.
ia hanya sekedar memberi pelukan atau ciuman. Mereka hanya perlu bersabar menunggu sampai waktu itu tiba. Pagi ini Firda memasak tempe bacem, tumis sawi, dan telur dadar. Rasanya ia perlu menghemat pengeluaran di saat tabungan Bayu semakin menipis dan penghasilan suaminya tak menentu hasilnya. Pekerjaan Firda sebagai admin online shop cukup membantu perekonomian mereka yang tengah morat-marit. Fir, Reiga tadi kirim pesan WA. Dia bilang pengen kasih bantuan modal untuk usaha kuliner di sekitar kampus. Aku emang butuh modal, tapi rasanya nggak enak merepotkan Reiga. Hingga detik ini pun, kita belum bisa balas budinya yang udah nyari kontrakan ini untuk kamu dan mengisi perabotannya juga. Sekarang kita merepotkannya lagi dengan bantuan modal darinya. Firda terpekur. Iya sih mas. Tapi mau gimana lagi ya? Kita sedang butuh modal untuk usaha. Atau anggap aja, bantuan modal dari Reiga dalam pinjaman. Kita akan mengembalikannya. Bayu sependapat dengan Firda, namun ada hal lain yang membebani. Mas kepikiran seandainya nanti Reiga tahu kalau aku bukan kakak kandungnya. Apa dia tetap mau membantu kita? Firda terdiam sesaat. Ia yakin Reiga orang yang baik, dan meski ia tahu akan kebenaran fakta tersebut, semua itu tak akan mempengaruhi kedekatan Reiga dan Bayu. Mas mungkin harus jujur pada Reiga tentang status Mas yang sebenarnya. Bahwa Mas Bayu adalah saudara sepupu Reiga yang diangkat anak oleh keluarganya. Firda mencoba memberi masukan. Bayu tahu, kejujuran meski menyakitkan itu lebih membuatnya tenang dan lepas dibanding menyembunyikan suatu kebenaran. Suatu saat Reiga pasti akan tahu juga, dan rasanya akan lebih baik jika Reiga tahu darinya langsung. Sejenak, serpihan kejadian masa lalu menyelinap. Derap langkah adiknya terlihat begitu kokoh dengan sebelah tangan yang digandeng seorang pria. Pria yang ia panggil bapak dan saat pertama kali bisa bicara, ia hanya bisa memanggilnya dengan sebutan Baba. Ia bertanya-tanya, kenapa bapaknya hanya menggandeng tangan Reiga sedang dirinya dibiarkan berjalan sendiri di belakang. Entah sejak kapan, ia menyadari senyum tulus sang bapak lebih banyak ditujukan untuk Reiga, sedang ia lebih sering menerima tatapan dingin. Entah sejak kapan, ia mulai merasa tersisih, terabaikan, dan tak diperhatikan. Menunggu sambutan hangat sang bapak kala ia pulang sekolah pun hanyalah penantian tak berujung yang tak jadi nyata. Namun ia selalu menganggap bahwa sang bapak berbuat demikian karena untuk menghukumnya atas kenakalannya. Entah sejak kapan, ia melabeli dirinya nakal, bengal, dan berandal. Setelah tahu jawabannya, ia merasa semua sudah terlambat. Dia tahu umurnya sudah dewasa, dan ia pikir di umurnya yang matang, ia bisa lebih berlapang dada dan melenyapkan kesedihan itu begitu cepat. Namun yang ada, ia tetaplah seorang anak, sama seperti belasan tahun yang lalu saat ia hanya bisa duduk terpekur di kamarnya yang gelap. Menangis diam-diam agar tak diketahui orang dan disebut lemah. Ya, anak tetaplah anak. Meski umur semakin bertambah, akan ada saatnya ia begitu merindukan momen kebersamaannya dengan orang tua. Rindu kembali bagaimana tengadah tangan itu membantunya bangkit kala terjatuh. Atau pangkuan sang ibu yang siap menjadi sandaran kala ia bersedih. Bayu tercekat. Ia tersenyum menatap Firda. Kesedihan itu belum sepenuhnya hilang. Ditambah fakta lain yang begitu getir tentang asal-usulnya. Namun kehadiran Firda dan bayi dalam rahimnya memberinya kekuatan untuk berdiri tegak, menghadapi semua kepahitan. Iya, aku akan bicara pada Reiga. Tukas Bayu akhirnya. Smartphone Bayu berbunyi. Ada satu panggilan dari orang yang memiliki lokasi yang tengah ia incar untuk berjualan. Bayu menjawab telepon sedang Firda masih awas menatap sang suami seraya mendengar perbincangan suami di telepon. Seusai menerima telepon, Bayu menatap istrinya dengan wajah lebih berbinar. Sorot matanya seakan bersinar lebih terang. Alhamdulillah Fir, Pak Eko bilang katanya kita bisa menyewa tempat tersebut dengan biaya sewa sesuai yang aku tawar dan boleh dicicil juga. Ya Allah, jarang-jarang nemu orang sebaik Pak Eko. Firda tersenyum melebar. Ini seperti rezeki yang datang tak disangka-sangka. Alhamdulillah mas,
Berarti sebentar lagi kita bisa jualan. Bayu mengangguk. Insya Allah Fir, nanti aku bakal nyari gerobak, peralatan jualan. Tabungan aku kayaknya cukup. Kalau kurang, aku akan mempertimbangkan menerima bantuan Rega. Firda tersenyum sekali lagi. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan semua berjalan lancar. Seminggu kemudian, sepasang suami istri itu terlihat begitu antusias menyiapkan peralatan dagang. Setelah sebelumnya mendirikan tenda dan menempatkan meja tanpa kursi. Konsep warung nasi goreng mereka adalah lesehan, yang justru lebih banyak digemari dibanding menggunakan kursi. Tentu saja, Bayu meminta Firda untuk tidak mengangkat barang berat dan lebih banyak duduk. Bayu tak ingin istrinya kelelahan. Semua ini menjadi secercah harapan baru untuk mereka. Mereka harap usaha yang tengah mereka rintis menjadi keberkahan untuk keluarga. Sementara di seberang jalan, sebuah mobil terparkir. Laki-laki yang duduk di depan kemudi mengawasi gerak-gerik Bayu dan Firda. Ia mengeluarkan smartphone lalu memotretnya. Ia kirimkan foto itu melalui WhatsApp. Bos, mereka udah mulai jualan. Dari tulisan di gerobaknya, jualan nasi goreng.